ke belakang sekolah yuk. Ih, ngerokok. Jangan sekarang. Gak apa lagi, kan cuma 1 batang. Ih, guru-guru lagi pada sering keliling. Nanti kalau ketahuan Bu Anissa, ketahuan habis. Kenapa kamu kan ketua kelas? Nanti kalau ketahuan bisa-bisa satu kelas yang dibina. Bukan cuma kamu aja. Iya, nanti apa? Aku juga ayah dulu lagi stres, soalnya juga banyak tugas sekolah, terus orang tua juga sering berantem sama papa. Jadi ya, rokok tuh bisa bikin aku tambah plong gitu. Bapak, ayo cepetan ini bawa aku kemana apa kan gak makan, masa nggak makan? Siapa itu di sana? Zafa, kamu ngerokok? Enggak kok Bu, ini cuma coba aja. Ayo ikut ibu ke ruang BK. Kita bicarakan baik-baik. Cynthia, kamu ikut juga. Iya Bu. Saya dapat laporan ada siswa merokok lagi. Kita harus ambil tindakan yang lebih tegas. Benar Bu Ulan, sepertinya untuk edukasi KTR pada hari ini itu harus diperkuat karena banyak siswa yang belum benar-benar paham akan dampaknya bahaya merokok. Kebetulan saya sudah mengundang perawat dan dokter dari puskesmas. Kita adakan edukasi tentang bahaya merokok pada remaja di aula ini. Selamat pagi anak-anak. Jadi pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya merokok pada remaja dan pentingnya menjaga KTR di sekolah. Di sini sudah ada ibu dokter dan juga perawat yang akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok pada remaja. Silakan Bu. Terima kasih. Iya. Halo adik-adik. Halo. Sebelumnya terima kasih kepada Waswala dan Bu Guru BK. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Daniela. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada perawat Jenny dan perawat Siva. Baik adik-adik, jadi sekarang kami akan melakukan penyuluhan. Kami akan memberitahu kepada adik-adik semua apa sih itu rokok dan apa bahayanya rokok bagi kita semua. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bahayanya rokok? Enggak tahu ya. Baik, di sini saya akan jelaskan. Jadi rokok itu kenapa sangat berbahaya rokok? Karena di dalam rokok itu ada mengandung 7.000 bahkan lebih zat-zat beracun yang dapat merusak tubuh. Apa aja sih zat-zat yang berbahayanya? Ada tar, ada nikotin, dan ada karbon monoksida. Apa sih? Ada yang tahu apa itu tar? Kue. Bukan ya. Jadi tar itu adalah bahan berbahaya yang dapat membuat paru-paru menjadi kotor. Nah, kalau adik-adik lihat, biasanya kalau orang merokok pasti paru-parunya bakal hitam karena itu paru-parunya kotor. Terus kemudian ada nikotin. Nah, nikotin ini adalah zat yang dapat membuat orang menjadi kecanduan. Makanya kenapa kalau orang merokok itu biasanya jadi kecanduan atau ketagihan. Nah, selain itu yang terakhir ada karbon monoksida, di mana nanti mereka akan susah dalam bernafas karena adanya kandungan monoksida di dalam rokok tersebut. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Remaja seperti kalian ini organ tubuhnya masih berkembang, jadi lebih rentan merokok juga bisa menyebabkan stamina menurun dan membuat sesak napas. Nah, selanjutnya adik-adik, di sini ada yang merokok tidak ya? Nah, jadi rokok itu tidak hanya untuk kesenangan saja ya, tapi juga menyebabkan jangka panjang, yang itu bisa jadi kanker paru-paru, terus juga nanti jadi bronkitis dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu teman-teman dari sekarang mulai untuk menghindari rokok ya, apalagi kan anak-anak ini sudah remaja ya, bukan anak kecil lagi. Jadi mungkin ada beberapa anak yang terbawa oleh lingkungannya. Nah, itu tidak baik ya. Zalfa, kamu mau cerita apa? Kok kamu hari ini sampai merokok kayak gitu di
di sekolah? Awalnya saya tuh ikut-ikutan Bu, kata teman biar keren gitu. Tapi saya sering batuk, terus juga sering banget ketakutan kalau ketahuan. Oh gitu. Makasih Zalfa untuk atas kejujuran kamu ya. Nah, jadi untuk teman-teman di sini semuanya jangan menyontohkan seperti Zalfa ya. Dan Zalfa juga terima kasih udah memberitahukan kepada teman-teman bahwa rokok itu tidak baik dan sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Seperti itu ya. Mungkin dari organisasi dan PMR ada yang mau disampaikan ke anak-anak? Baik, dari saya ya sebagai perwakilan dari OSIS, kami anggota OSIS akan membantu teman-teman mengingatkan tentang aturan KTR. Kami ingin lingkungan sekolah menjadi sehat. Dan di UKS juga akan membuat poster tentang anti merokok dan penyuluhan tentang teman sebaya. Jika kalian ingin cerita nanti ada di Bu. Iya. Silakan Bu. Zalfa, maaf ya, Bu Dokter, perawat, kalau anak saya membuat malu dan membuat masalah. Mungkin gara-gara kondisi lingkungan di rumah ya, bapak sama kakaknya itu suka merokok. Mungkin dari situ anak saya mulai ke bawah dan meniru mereka. Oh, ini ibunya Nak Zalfa ya? Tidak apa-apa Bu, nanti kerjasama antara sekolah dan keluarga itu sangat penting supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Baik. Betul Ibu, lingkungan sekitar memang sangat berpengaruh. Tapi ini bisa diubah kok dengan perilaku-perilaku kecil yang biasa dilakukan di rumah. Baik, jadi hari ini kita akan memperbanyak papan larangan, terus pengawasan tentang KTR juga diperketat. Terus nanti OSIS sama pembina dari sekolah juga bakalan memperhatikan siswa-siswa yang lain juga, agar para siswa tidak ada lagi yang merokok. Saya minta maaf sama semuanya. Saya berjanji nggak bakal jadi contoh yang buruk. Makasih juga membimbing saya tidak marah-marah. Orang dewasa itu bukan orang yang berani merokok, tapi dia yang bisa jaga diri dan jaga kesehatan. Saya berjanji nggak akan merokok lagi. Kita dukung Zalfa, kita jaga sekolah kita agar tetap bebas asap rokok. Semangat ya Zalfa. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, di sini dari Puskesmas saya akan membagikan leaflet terkait kawasan tanpa rokok. Bisa diambil satu ya. Bisa dilihat. Isinya itu nanti saya akan jelaskan. Oke, udah dapat semuanya? Sudah dapat? Sudah. Nah, bisa dibuka adik-adik. Nah, jadi untuk isinya itu ada nanti bisa dicek kembali di rumah ya. Ada pengertian apa itu rokok, terus mengapa remaja harus menjauhi rokok, terus apa itu kawasan tanpa rokok, dan hidup sehat tanpa rokok itu seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dibaca-baca lagi untuk mengingat materi pada hari ini. Sekali lagi saya sebagai orang tua meminta maaf atas kesalahan yang sudah dibuat anak saya ya Ibu dan mbak-mbak serta dokter yang sudah memberikan penyuluhan pada kami. Semoga setelah penyuluhan ini saya harap anak saya sudah bisa jauh lebih mengerti dan bisa menjauhi rokok. Terima kasih semuanya sudah ikut partisipasinya pada edukasi hari ini. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Kelihatan masih kelihatan.